mengumpulkan berbagai data, hukumnya wajib. Bunda telah melakukan satu riset, dua ada, melalui kitab telos dan kitab garing. Jadi ketika melakukan satu proses tulis itu agak macet, saya menjadi makamnya. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Bahwa dekonstruksi Iya, ya itu pola kerja Belanda lah. Saya pikir bukan hanya Ratu Kalijaman, ada banyak tokoh-tokoh di Nusantara yang memang di dalam tanda kutip itu dikonstruksi menjadi negatif. Dan itu memang pola, saya pikir itu pola jangka panjang dalam program DVD Tempera. Saya pikir itu sehingga kita diadu domba lewat pemahaman ada. Saya pikir Belanda memiliki satu departemen untuk melakukan itu secara khusus. Iya, sehingga memang dibutuhkan literasi yang kuat untuk menemukan sosok yang baik. Makanya kita juga sekarang perlu mencintai literasi karena kita mencintai data-data. Podcast ini bagian kecil dari upaya untuk membangun literasi yang kuat di Malang Raya lewat perempuan seni budaya literasi dan juga tokoh-tokoh perempuan Malang Raya yang menginspirasi dengan literasi. Yang mengembirakan memang Ratu Kalijaman mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun November 2023 tahun lalu ya. Dan itu mengejutkan. Publik pasti kaget karena pikir tokoh fiksi bisa jadi itu kok oleh penghargaan, berarti ini nyata dan itu bukan fiksi. Ya artinya kan memang yang berkembang itu loh, ini berarti mana uangnya dia gitu. Memang benar ya, Portugis sampai berani hodang sampai menyebut Reinhard. Kalau Reinhard itu kan sebenarnya saya dapatkan di Larantuka ya. Larantuka itu Reinhard satu kota desa karena situ ada Katolik yang sangat kuat. Reinhard itu saya tahu. Ratu Jepara perempuan kaya yang sangat berkuasa. Ratu Jepara perempuan yang sangat pemberani dan berkuasa. Itu julukan dari Portugis. Iya, dan memang ini kesempatan besar literasi untuk membangun pemahaman baru dan butuh kerjasama lintas untuk dengan sebenarnya penyematan gelar pahlawan itu satu pintu masuk yang luar biasa untuk membuka sebenarnya lebih banyak lagi kajian-kajian analisa profiling tentang Ratu Kalijaman sebenarnya. Terima kasih Mbak Anu ini untuk edisi perdana podcast Tulisan City Kampung Usaha Perempuan Nusantara Satu Jiwa ini menekankan Kalijaman dan juga tulisan-tulisan implied karena nanti setelah kita ngobrol ini ke depan podcast ini akan kita kompilasi dan juga kita buat buku tentang edisi-edisi yang kemudian disitu lebih dilipat lagi, diturunkan lagi tentang writer, penulis luar yang menginspirasi dan juga Ratu Kalijaman salah satu tadi. Nah, saya tertarik dengan yang dikatakan fisik, kemudian pergerakan dan fisik, kekuatan fisik, pergerakan dan kepemimpinan. Iya, pergerakan pemikiran. Oh, pemikiran. Tapi Kalijaman tadi senang baca. Karena membantu kita bisa juga senang membaca juga. Nah, dalam kacamata seorang perempuan spiritual, membaca itu seperti apa? Membaca bukunya para leluhur kita dulu itu apakah juga dengan kitab-kitab atau ada bacaan-bacaan lain yang secara spiritual? Mungkin saya jelaskan. Kalau untuk cara lebih aneh lagi kalau misalnya Ratu Kalijaman sendiri. kalau untuk buku yang dibaca oleh Ratu Kalijaman
maaf saya nggak tahu ya. Ya, begitu ya. Pastinya tidak tahu. Tapi bagi orang Jawa, apalagi kalau bicara tentang Jawa gitu, yang namanya kitab itu kan bukan hanya kitab yang tradisi. Iya. Ini kan kalau orang Jawa mengatakan ini kitab baru, kitab kering yang bisa difotokopi, bisa dibaca. Ada satu kitab yang bisa dibaca, namanya kitab Geles. Kitab Geles itu ya alam semesta. Ya, kitab semesta. Jadi ketika kita membicarakan tentang sosok beliau, kita ini sedang bicara tentang kitab Geles loh. Juga kitab Garing. Ya. karena ada referensinya di sini. Ya, ya. Dan kitab Geles apa? Dua-duanya dibutuhkan. Harus dibutuhkan. Limbah. Rimbang gitu. Jadi memang kedua-duanya ini juga ngapunten ya. Kalau selama ini mungkin saya sendiri dalam penelusuran leluhur atau spiritual saya menggunakan tetap masih menggunakan ini sebagai pegangan saya. Jadi tidak saya itu malu. Contoh umpamanya saya mendapatkan orang saya datang ke satu tempat yang saya tidak tahu, terus saya mencoba berkomunikasi, mencoba untuk fatihah siapa yang ada di situ. Beliau memberikan ini saya lah ini di sini. Kan itu penuh jari saya. Tetapi saya juga harus mencari referensinya. Berarti Bunda Tara sangat setuju dengan kebangkitan perempuan Malaka yang mencintai. Ya, sangat setuju sekali karena tahun 2012 saya sudah memulai untuk membawa tirta air ke berbagai tempat di Nusantara. Tirta itu saya ambil dari Kendedes. Dari Sendang Kendedes saya bawa keliling Nusantara untuk saya percikan atau saya taruh karena saya menganggap bahwa air itu adalah kehidupan. Jadi saya berharap bahwa di situ akan bangkit kehidupan generasi berikutnya. Secara spiritual, secara apapun itu harus bangkit. Dan itu dimulai dari saya mengatakan kebangkitan Nusantara dari bumi itu mapel. Saya mengatakan itu dari 2012. Itu saya dulu jalan sendiri dengan suami ngalor itu metanulon. Tapi alhamdulillah baru tahun. Tapi enak loh sendiri. Iya, Berdua. asik. Sampai akhirnya tahun 2018 saya diberi apa yang saya sampaikan adalah Bumuli Pak Pandangan waktu itu adalah mempersatukan antara timur dan barat. Itu dimediasi oleh Patung Cibubur Kuningan waktu itu. Dan saya membawa titel dari PTT, saya membawa pohon sawo untuk ditanam di Patung Cibubur Kuningan waktu itu. Saya mengatakan bahwa itu juga bukan satu hal yang kebetulan, karena sebenarnya antara Singosari dengan Pajajaran juga ada keterkaitan. Itu, jadi waktu itu adalah ritual Timur Barat. Books and the City Empu Nusa, Perempuan Nusantara Satu Jiwa. Kota Malang, Boys Theaters. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love